Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita tentu ingin sukses dan bahagia. Hidup di dunia hanya sekali. Maka jadikanlah hidup kita itu berarti. Sebab selain hidup di dunia ini, kita juga akan meneruskan kehidupan kita di akhirat yang kekal lagi abadi. Dalam persepsi hidup seorang muslim, kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Sementara dunia adalah tempat persinggahan yang sebentar. Tempat kita berladang, menanam amal kebaikan, dan medan perjuangan untuk kehidupan yang abadi nanti. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, surat Yusuf adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang mengisahkan cerita secara utuh dengan semua penggalannya. Karena itulah Allah menyatakan bahwa Dia telah menurunkan kepada Rasulullah SAW kisah terbaik yang memuat seluruh anasir kisah yang baik berupa penggunaan simbol dan rajutan-rajutan logika. Surah ini dimulai dengan penggalan mimpi Yusuf dan berakhir dengan tafsir realisasi mimpi tersebut. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di ayat yang keempat Allah berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya, di ayat ke-100 Yusuf alaihi salam berkata, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Subhanallah. Ya, ada banyak pelajaran tentang parenting dalam kisah Nabi Yusuf ini. Sahabat yang dirahmati Allah, yaitu tentang pengasuhan ayah kepada anak-anaknya, tentang dialog antara Yusuf alaihissalam dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, yang terlihat sangat dekat dan penuh kasih sayang. Dialog yang mengingatkan setiap orang tua untuk mewaspadai penyakit iri hati dan dengki yang mungkin timbul dalam diri anak-anaknya. Karena itulah Rasulullah berpesan agar setiap orang tua berlaku adil dan memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya. Perhatikanlah dialog Nabi Yakub terhadap sang buah hati Yusuf terkait mimpi yang dialaminya. Allah ceritakan dalam firman-Nya, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang tua bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayah yang sangat dekat dengan anaknya akan melahirkan kepribadian yang tangguh. Yusuf alaihissalam belajar ketakwaan dan kesabaran dari sosok Nabi Yakub yang sangat penyabar. Pengaruh dari pendidikan sang ayah inilah yang berlanjut hingga dewasa. Sehingga ketika Yusuf hampir saja berbuat mungkar dengan istri pembesar Mesir, terlintaslah visualisasi Nabi Yakub di depan mata Yusuf sehingga ia urung melakukan perbuatan itu. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh wanita itu atau Zulaikha telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami palingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sungguh Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Subhanallah. Itulah pesan pertama dari surat Yusuf adalah pendidikan karakter, baik dalam hal agama, akhlak, dan lain sebagainya yang ditanamkan orang tua kepada anaknya. Inilah titik tolak pertama menuju pribadi yang sukses di dunia dan di akhirat. Kisah Yusuf bukan sekadar meriwayatkan suatu kisah, melainkan menyampaikan pesan utama yang tertuang dalam penggalan akhir cerita, yaitu firman
Allah dalam surat Yusuf ayat 90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.